Halo, hari ini kita akan membahas tentang manusia dalam ruang dan waktu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tokoh yang dianggap sebagai bapak sejarah dunia, yaitu bisa kalian lihat dalam gambar, itu adalah perwujudan dari tokoh yang bernama Herodotus. Herodotus ini adalah tokoh filsuf dari Yunani yang dianggap sebagai bapak sejarah karena pemikiran beliau ini banyak mempengaruhi sejarah-sejarah di kemudian hari. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah hakikat sejarah. Secara etimologi atau asal-usul kata, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Pohon yang dimaksud di sini adalah pohon keluarga atau silsilah keluarga. Kenapa kok silsilah? Karena sejarah di zaman dahulu itu membahas tentang asal-usul atau silsilah keluarga raja-raja. Selain itu, sejarah juga ada dalam berbagai bahasa. Yang pertama, sejarah dalam bahasa Inggris yang namanya adalah history. Sejarah dalam bahasa Yunani, historia yang berarti belajar dengan cara bertanya. Sejarah dalam bahasa Belanda yaitu geschiedenis yang berarti kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian kisah mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi peristiwa di masa lalu itu dikumpulkan kemudian diselidiki. Nah, itu kalau dalam bahasa Belanda. Sedangkan menurut Bapak Sartono Kartodjojo, sejarah itu mempunyai dua pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Berikut perbedaan sejarah sebagai peristiwa dengan sejarah sebagai kisah. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa atau history as actuality. Jadi kalau sejarah sebagai peristiwa itu sejarah dilihat dari sudut pandang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Kalian perlu garis bawahi yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, itu inti dari sejarah sebagai peristiwa. Selain itu, juga sebagai peristiwa yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti ini, peristiwa proklamasi Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, proklamasi Indonesia ini kan benar-benar terjadi. Ada buktinya, ada dokumentasinya. Nah, itu yang dimaksud sebagai sejarah, sebagai peristiwa. Terus kemudian peristiwa proklamasi ini itu memberi dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Karena setelah proklamasi itu artinya bangsa Indonesia itu sudah merdeka terlepas dari penjajahan. Nah, itu contoh sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah atau history as written. Sejarah sebagai kisah itu artinya hasil rekonstruksi atau menghadirkan kembali peristiwa di masa lalu melalui tulisan, video oleh sejarawan. Jadi peristiwa di masa lalu itu dihadirkan dalam masa kini tapi dalam bentuk yang berbeda. Terus tadi ada kata sejarawan. Jadi sejarawan itu adalah orang yang menulis ulang sejarah tersebut. Nah, hasil ulang dari rekonstruksi ini bisa berupa buku, video, film, dan sebagainya. Contohnya itu kalian bisa lihat kalau dalam bentuk buku itu contohnya ada biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams. Jadi biografi Bung Karno ini menceritakan sejarah hidupnya Bung Karno. Nah, sejarah hidupnya Bung Karno itu dibentuk dalam buku. Kemudian dalam bentuk film itu ada film Bumi Manusia tentang masa penjajahan kolonial. Penjajahan kolonial itu dikemas dalam bentuk lain sejarahnya yaitu dalam bentuk film. Nah, itu contoh sejarah sebagai kisah. Jadi kesimpulannya itu perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa dengan sejarah sebagai kisah. Kalau sejarah sebagai peristiwa itu dilihat dari sudut pandang yang benar-benar terjadi, tapi belum tentu dituliskan. Terus kalau sejarah sebagai kisah, itu peristiwa sejarah di masa lalu dituliskan ulang dalam bentuk lain seperti buku, film, video, dan sebagainya. Manusia sebagai pelaku sejarah itu erat kaitannya dengan dua hal, yaitu ruang sebagai tempat di mana sejarah itu terjadi dan waktu kapan sejarah tersebut terjadi. Pertama, kita akan membahas tentang konsep ruang dalam sejarah. Ruang yang dimaksud di sini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya gini, ada seorang anak yang dilahirkan di rumah dukun bayi. Berarti konsep ruang dalam sejarah anak tersebut adalah
rumah dukun bayi. Adapun beberapa contoh kajian sejarah berdasarkan ruang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sejarah kota. Jadi, dalam sejarah kota itu menuliskan tentang perkembangan kota-kota di Indonesia. Contohnya yang terjadi perkembangan pada kota Jakarta. Pertama, awalnya dulu namanya bukan Jakarta. Dari Jakarta, Batavia, terus kemudian Jakarta. Yang kedua adalah sejarah perdesaan atau rural history. Sejarah perdesaan ini sejarah yang khusus meneliti tentang desa atau perdesaan, masyarakat petani, dan ekonomi petani. Salah satu contoh sejarah pedesaan yang mengkaji tentang petani adalah karya Sartono Kartodirjo. Judul karya beliau adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Jadi yang dibahas dalam buku itu adalah tentang gimana sih petani Banten itu dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Berarti kan petani itu ada hubungannya dengan desa. Nah, itu termasuk dari sejarah perdesaan. Yang terakhir adalah sejarah lokal atau local history. Sejarah lokal ini biasa disebut dengan sejarah mikro atau microhistory. Sejarah lokal ini membahas tentang peristiwa kecil di suatu daerah. Jadi yang menjadi titik berat dari sejarah lokal ini adalah kompleksitas peristiwa sejarah yang khas. Karena dia membahas tentang sejarah peristiwa kecil, jadi yang dibahas itu sampai dalam-dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan kompleksitas. Terus kemudian selain itu juga dibahas peristiwa yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, itu termasuk dari sejarah lokal. Adapun contoh dari sejarah lokal adalah apa yang tertulis dalam buku Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi, karya Anton E. Lukas. Lanjut pembahasan tentang konsep waktu dalam sejarah. Waktu ini erat kaitannya dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya seperti ini, ada seorang anak yang dilahirkan di Dukun Bayi tanggal 7 Agustus 2001. Nah, berarti konsep waktu dalam sejarah anak tersebut adalah tanggal 7 Agustus 2001. Nah, itu termasuk dari konsep waktu. Adapun beberapa fungsi waktu dalam sejarah. Yang pertama adalah menerangkan kapan terjadinya peristiwa. Nah, itu kan ada tanggal, bulan, tahun, pukul, atau jam. Nah, itu termasuk dari bagaimana menerangkan suatu peristiwa sejarah dalam segi waktu. Yang kedua ada fungsi menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Jadi, kalau dalam sejarah, waktu itu berfungsi untuk membedakan dengan mitos. Kalau sejarah itu pasti ada waktunya. Kalau mitos itu belum tentu ada waktunya. Contohnya gini, dalam sejarah pembangunan Candi Prambanan. Nah, kalau dalam sejarah itu ada waktunya yang jelas, yaitu dibangun ketika masa dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan kalau mitosnya itu dibangun oleh bangsa Jin, yang itu nggak ada waktunya kapan pembangunannya secara tepat. Nah, itu yang menjadikan pembeda antara sejarah yang sebenarnya dengan mitos. Yang terakhir adalah menandai kondisi suatu zaman. Jadi, suatu zaman itu memiliki karakter atau kondisi berbeda dengan zaman yang lainnya. Contohnya seperti masyarakat ketika zaman kerajaan Hindu-Buddha itu tentu memiliki perbedaan corak kebudayaan dengan masyarakat pada zaman kerajaan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan menandai kondisi suatu zaman. Nah, ini saya tunjukkan satu contoh peristiwa sejarah yang mengandung unsur ruang dan waktu. Jadi, ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, itu unsur ruangnya adalah proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Itu adalah unsur ruangnya. Sedangkan unsur waktunya itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lanjut dalam pembahasan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kenapa manusia penting dibahas dalam sejarah? Karena manusia adalah pelaku utama dalam sejarah. Kalau nggak ada manusia itu juga nggak ada sejarah. Peran manusia dalam sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Berikut teks yang menunjukkan tentang peran manusia sebagai objek sejarah.
Jadi, ketika manusia sebagai objek sejarah, manusia itu diceritakan dalam sejarah. Kalian bisa baca teks dalam kotak hitam itu. Nah, tulisan itu membahas tentang Agus Salim. Berarti objek yang diceritakan dalam sejarah di atas adalah Agus Salim. Sedangkan Agus Salim adalah seorang manusia. Nah, berarti di sini Agus Salim itu dijadikan sebagai objek sejarah. Dengan begitu, kalian bisa menyimpulkan manusia sebagai objek sejarah itu berarti manusia diceritakan dalam sejarah. Yang kedua adalah manusia sebagai subjek sejarah. Jadi manusia sebagai subjek sejarah itu berarti manusia sebagai pembuat dan penentu kisah sejarah. Sedangkan manusia yang menulis sejarah disebut sejarawan. Jadi kesimpulannya sejarawan itu yang dimaksud sebagai manusia sebagai subjek sejarah. Contohnya yang ada pada gambar itu adalah sampul buku dari Makavlar. Penulis dari Makavlar ini adalah Multatuli. Jadi Multatuli itu sebagai sejarawan, dia dianggap sebagai subjek sejarah. Multatuli adalah manusia yang menulis sejarah, berarti Multatuli sebagai subjek sejarah. Terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan manusia sebagai objek dan subjek sejarah ini adalah manusia sebagai objek sejarah itu berarti sejarah menceritakan tentang manusia. Sedangkan manusia sebagai subjek sejarah berarti manusia yang menuliskan sejarah tersebut. Atau dengan kata lain, objek sejarah itu manusia diceritakan dalam sejarah. Sedangkan sebagai subjek sejarah itu manusia menceritakan sejarah. Jadi bedanya antara diceritakan dan menceritakan. Sekian video dari saya, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.